LPTK Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Fisika. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pelaksanaan pembelajaran pada materi pokok suhu dan kalor, sub materi kalor di kelas 11 NIA di SMA Negeri 1 Panai Tengah, Kota Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Horas! Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Semangat. Oke, pagi-pagi memang harus semangat. Sudah sarapan kan? Sudah. Nah, pagi ini tampaknya ini ada beberapa temanmu yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir adalah Aldi. Alasannya? Izin ya. Kemudian Sinar. Sakit. Ada lagi? Siapa? Seindah. Alfa. Kemudian? Wiliandi. Alfa juga. Oke. Ya, semoga nanti belajar kita minggu depan mereka dapat hadir ya. Nah, sebelum kita memulai, coba dulu perhatikan sekelilingnya. Ada kata Lisa, lihat sampah, ambil. Nah, coba perhatikan. Ada sampah nggak di sekelilingnya? Ayo. Ada? Sudah? Ya, supaya kita nyaman belajar, tidak ada sampah di sekeliling kita. Oke, sudah? Nah, kalau begitu kita akan memulai pelajaran kita. Alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu minta putra yang pimpin doanya. Ayo, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat putra sudah memimpin doa. Kita ini sebagai manusia yang beragama, kita sudah berdoa. Kita juga manusia yang berbangsa dan bernegara. Alangkah baiknya kita untuk memulai pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah di sana aku berdiri untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita memulai pelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu kalor. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemuaian zat. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari pemuaian zat? Suatu peristiwa memuainya Oke, silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Siti. suatu peristiwa memuainya sebuah zat yang disebabkan oleh peningkatan suhu. Itu. Oke, itu Siti bilang adalah suatu peristiwa akibat adanya peningkatan suhu. Ya, itu pengertian dari pemuaian zat. Kemudian, pemuaian zat itu dapat terjadi pada wujud benda yang berbeda-beda. Pada wujud benda yang bagaimana saja? Oke, silakan. Pemuaian bisa terjadi pada zat cair dan zat gas. Oke, benar ya. Pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, pada zat padat, pemuaian itu bisa dia terjadi mengalami pemuaiannya itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Hilda. Volume, Hmm. volume, luas,
Sama volume luas dan lebar. dan lebar. Masih salah. Siapa yang bisa membenarkannya? Apa satu lagi pemuaian apa? Ya, silakan Vidya. Luas dan volume. Ya, itu yang benar ya. Jadi pemuaian pada zat padat itu adalah pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari pemuaian zat itu? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Rahman. Kabel listrik itu pemuaian apa? Lumayan panjang. Oke, benar. Ada siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Oke, silakan Dina. Air yang mendidih, Bu. Air yang mendidih, contoh dari Zat cair. pemuaian zat cair. Oke, ya benar. Pada pemuaian gas, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Udara. Balon udara. Nah, itu dia mengenai pemuaian gas yang sudah kita bahas sebelumnya. Ternyata masih banyak yang ingat ya. Supaya kita tahu bagaimana dan apa yang akan kita kerjakan satu hari ini di dalam belajar kita, maka Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus tahu yaitu apa itu konsep kalor, ya. Kemudian menyebutkan jenis-jenis kalor, menyebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Kemudian nanti untuk praktikumnya kita akan menyelidiki hubungan kalor dengan massa, perubahan suhu, dan jenis zat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mendeskripsikan pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan kita belajar kalor hari ini. Jadi nanti ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Pertama yaitu nanti ada penilaian pengetahuannya. Nanti ada beberapa soal yang Ibu kasih sama kalian, kalian kerjakan. Kemudian yang berikutnya, kalian juga nanti akan bekerja secara kelompok. Nah, jadi penilaian yang Ibu lakukan adalah penilaian bagaimana kalian bekerja dengan kelompok secara jujur, bekerja sama. Ya, kemudian yang terakhirnya adalah bagaimana kalian bersikap nanti dengan teman-temannya. Apakah ada yang curang? Apakah hanya sendiri saja dia bekerja atau bagaimana? Itu akan menjadi penilaian sikap. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai kalor. Nah, kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan dan bersentuhan. Kemudian, kalor itu katanya bisa menaikkan dan menurunkan suhu. Jadi, semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima pun semakin banyak. Sebaliknya, kenaikan suhu yang kecil akan membuat kalor yang diterima juga sedikit. Ini ada jenis-jenis kalor. Jenis-jenis kalor itu ada 5. Ya, yang pertama adalah kalor pembentukan, kemudian kalor penguraian, kalor pembakaran, kalor netralisasi, dan ada kalor pelarutan. Jadi ada 5 jenis-jenisnya. Kemudian dalam praktiknya kalor itu ternyata dapat merubah 2 zat. Kalor itu yang pertama di situ ialah bisa mengubah suhu zat. Contohnya tadi ada air panas dan air dingin. Kalau digabung menjadi hangat, ya kan? Nggak panas dan nggak dingin, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat. Andai kata es batu, kalau dia di dalam freezer kan menjadi zat, dia zat padat, dia bentuknya beku, dia zat padat, ya kan? Kalau dikeluarkan dari kulkas, dari freezer, bagaimana? Mencair. Jadi mencair. Itulah yang dikatakan dia mengubah wujud zat. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan yang dia melalui hantaran, ya kan? Konveksi itu adalah melalui aliran. Kemudian radiasi itu adalah melalui pancaran. Nah, sebelumnya coba perhatikan. Nah, ini gambar apa ini? Es batu. Kemudian dibakar, ya kan? Es
batunya di sana ada api, kemudian dia mencair. Apa hubungan gambar ini dengan materi kita? Mudah panas yang bersentuhan dia. Bersentuhan esnya sama apinya. Iya. Ada api, kemudian ada es batu. Hubungan gambar tersebut dengan materi kita di sana adalah bahwa di sana ada suhu panas, suhu tinggi dan suhu rendah. Suhu tingginya diwakili oleh api, suhu rendahnya diwakili oleh es. Kemudian kalau dia disatukan, maka akan mencair. Nah, itulah dia. Nah, besaran fisika apa saja yang ada pada gambar? Suhu. Nah, itu adalah salah satunya besaran fisikanya di sana. Kemudian apa lagi? Ada kalor, ya, karena dia dipersatukan dan dipertemukan tadi, ya kan? Kemudian yang akan kalian kerjakan nanti adalah ini. Nah, melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap karakteristik termal suatu bahan. Ya. Nah, langkah kerjanya ini tadi sudah di-download aplikasinya kan? Sudah. Namun sebelum itu kita tentukan dulu kelompoknya di sini ya. Karena ini 11 orang berarti ada nanti yang satu kelompok 3 orang. Tidak masalah ya? Oke? Oke, silakanlah. Ibu yang tentukan orangnya atau kalian yang pilih temannya? Pilih sendiri. Oke, kalau begitu silakan bergabung dengan teman-temannya. Nah, kita akan bekerja pada kelompoknya. Ini tadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok, ya, sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing perhatikan virtual lab yang ada di handphonenya, ya. Nah, langkah-langkahnya ini tampak seperti yang ada di slide depan. Yang pertama kali nanti tampak di handphonenya adalah seperti yang digambar sebelah kiri. Sudah? Kemudian coba tekan yang tombol play yang kuning. Sudah? Akan tampak gambar seperti yang di sampingnya. Yang akan kita lakukan itu ada 3 percobaan ya. Yang pemuaian zat tidak kita lakukan karena itu sudah pernah. Ya, kita akan mencari yang namanya di situ adalah hubungan kalor dengan massa, hubungan kalor dengan suhu, dan satu lagi dengan jenis zat. Nah, habis itu ya akan tampak gambar seperti yang nomor 3 mengenai alat dan bahan. Klik selanjutnya. Untuk yang pertama dulu. Hubungan kalor dengan massa. Klik yang pertama. Akan tampak gambar yang berikutnya. Itu mengenai alat dan bahan. Sudah? Kemudian coba klik alatnya. Pindahkan ke yang ada putar-putar putih kan? Ada lingkaran putih? Ada? Oke. Kemudian akan muncul alat dan bahan berikutnya. Tempatkan di bulat putih yang berikutnya. Nah ya. Sudah? Seterusnya begitulah ya. Kemudian nanti di sana ada termometer, ada kemudian bunsennya, ada apinya. Sudah lengkap semua alat dan bahannya? Sudah, Bu. Kemudian nanti keluar ada instruksinya. Ano deh ke? Sa i-eka ke? Ada instruksinya. Sudah dibaca? Katanya klik dan geser wadah berisi air 200 ml. Ya kan? Dan tekan tanda silang merahnya. Itu adalah bagaimana pengaruh kalor terhadap massa. Untuk yang berikutnya, silakan dulu masing-masing tiap kelompok diambil ini LKPD-nya ke depan. Ayo, silakan. Ya, nanti di situ ada mengenai materi ajarnya dan lembar kerjanya. Jangan lupa menuliskan nama kelompok
Kemudian nanti kalau itu sudah selesai, masing-masing percobaan ada pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Oke? Oke? Oke, Bu. Sudah? Ya, silakan bekerja pada kelompoknya masing-masing. Ya, sebentar ya. Udah tadi tuh awalnya pas. Nah, ini berapa ini? 24 jadi dituliskan di sini. Tuliskan. Berapa ini? Ini berapa? 54. Iya, benar. Benar kan? Mau, Bu? Nah, Turunkan. turunkan. Ya? Airnya turunkan. Naikkan airnya yang berikutnya. Untuk 400 ml ya. Belum apa tidak berjalan, Bu? Hah? Berjalan. Sabar. Oh, berarti udah berhenti nih. Berapa ini tertulis? 45. 45. Cek. Ceklah. Tulis dia. 45. Oke, baik, Bu. Nah, baru yang terakhir. Ini kan suhu awalnya tadi semua berapa? Berarti sama kan? Derajat Celcius mana siapa? Nah, 45. yang 200 di sini suhu akhir lah kan setelah dibakar dia 25. bukan suhu awal video. Video. 54 berarti. Ya yang untuk 200 54. 4 Derajat Celcius. ya Ini cara itu tetap sama suhu awalnya 25. 25 derajat Celcius. Yang baru 45 derajat. Ini dia pun 25. sebenarnya betul 36. Nah, udah, Bu. udah Ya. selanjutnya nah, cocokkan benar atau enggak punya kalian 25 54 45. Selesai semua kelompoknya? Sudah? Bu, sudah dijawab pertanyaannya? Sudah. Oke, kalau begitu sudah bisa presentasi ke depannya. Maka untuk percobaan yang pertama, silakan tadi kelompok siapa? Suhu. Oke, silakan kelompok suhu maju ke depan. Di sini saya akan membacakan hasil dari kelompok suhu yang beranggota Rahman Al-Khairi, Rahma Alfani Asdadali Munte, dan Serindah Mulyani. Berdasarkan percobaan hubungan kalor dengan massa. Pertanyaannya, urutkan skala yang ditunjukkan termometer dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan massa air. Untuk massa air 600 ml 36 derajat Celcius. Untuk massa air 400 ml 45 derajat Celcius. Untuk massa air 200 ml 54 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara ketiga massa air tersebut? Jelaskan. Dari ketiga massa air ada perbedaan suhu, yaitu semakin besar massa air, semakin suhunya semakin rendah, atau sebaliknya. Pertanyaan yang ketiga,
Tuliskan hubungan antara kalor dengan massa air. Hubungan antara kalor dengan massa air adalah kalor sebanding dengan massa. Jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Oke, itu adalah hasil dari kelompok suhu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok suhu. Nah, percobaan yang kedua adalah hubungan kalor dengan apa? Percobaan yang kedua Kalau dengan perubahan suhu. dengan perubahan suhu. Silakan maju kelompoknya ke depan. Nah, kelompok lain silakan diperhatikan temannya ya. Oke, silakan bergerak. Kami dari kelompok kalor yang beranggotakan Dea Pratini, Siti Maisyarah Putri, Syahputra, dan Vidya Rahmatika NST. Berdasarkan hubungan kalor dan perubahan suhu, adakah perbedaan antara perubahan suhu dan ketiga panjang sumbu? Ada. Semakin tinggi panjang sumbu, maka semakin tinggi pula perubahan suhunya. Kedua, urutkan perubahan suhu dari yang kecil ke yang besar berdasarkan panjang sumbu. Sumbu A yaitu 9 derajat Celcius dan sumbu B 25 derajat Celcius dan sumbu C 39 derajat Celcius. Hubungan antara kalor dan perubahan suhu. Semakin banyak kalor yang diterima atau diserap, maka semakin besar pula perubahan suhu. Demikian hasil kelompok kami. Udah? Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu dari kelompok kalor. Kita berikan tepuk tangan untuk siswa yang maju kelompoknya. Untuk percobaan yang terakhir, silakan maju ke depan, yaitu percobaan hubungan kalor dengan jenis zat. Oke, silakan maju ke depan. Berdasarkan hasil dari kelompok jenis zat, yang pertama Yuliani, Deresia, Dini Aulia, Sucirawani. Berdasarkan hasil percobaan ketiga, hubungan kalor dengan jenis zat. Ayo kelompok kalor, perhatikan temannya di depan ya. Adakah perbedaan perubahan suhu antara minyak goreng dengan air? Jelaskan. Ada, karena minyak goreng yang dipanaskan perubahan suhunya lebih rendah daripada air yang dipanaskan. Urutkan perubahan suhu dari yang kecil yang besar berdasarkan jenis zat. Minyak goreng mengalami perubahan suhu 25 derajat Celcius, air mengalami perubahan 55 derajat Celcius. Tuliskan hubungan antara kalor dengan jenis zat. Semakin besar massa zat dan kalor zat, maka kalor yang diterima makin banyak. Sebaliknya, makin kecil massa zat, maka kalor dan jenis zat yang diterima semakin sedikit. Udah? Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok jenis zat. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, ya kan? Dari percobaan yang sudah kita lakukan ada 3 percobaan, yaitu hubungan kalor dengan massa, hubungan kalor dengan perubahan suhu, hubungan kalor dengan jenis zat. Nah, dari 3 percobaan yang sudah kita lakukan, maka untuk yang pertama, hubungan kalor dengan massa. Jadi, semakin besar massanya. Tadi di situ massanya ada 200, 400, dan 600. Nah, ternyata di massa yang 600, suhunya semakin rendah. Jadi, kita tarik kesimpulannya untuk percobaan yang pertama, bahwa semakin besar massa, maka suhunya semakin rendah. Untuk percobaan yang kedua, yaitu hubungan kalor dengan perubahan suhu. Maka tadi dia percobaan yang dilakukan adalah dengan panjang sumbu yang berbeda. Jadi semakin tinggi panjang sumbunya, maka perubahan suhunya semakin tinggi juga. Yang ketiga, yaitu hubungan kalor dengan jenis zat. Yang dipanaskan tadi adalah percobaannya minyak goreng dan air. Nah, ternyata yang lebih dahulu panas siapa? Minyak goreng. Minyak goreng yang dipanaskan
terima semakin banyak. Itulah dia untuk percobaan kesimpulan. Kalor itu tadi erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Beberapa manfaatnya adalah seperti yang tampak di layar. Nah, kalor itu dimanfaatkan pada termos. Ya, pada termos, pada setrika, pada panci masak, pada lemari pendingin atau kulkas, dan yang terakhir adalah pemanfaatan pada penyulingan air. Penyulingan air ini dia contohnya adalah air isi ulang. Itulah dia pemanfaatan kalor di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ibu tanya sama kalian, contoh dari benda yang menghasilkan kalor itu apa? Matahari. Oke, satu benar. Apa? Kompor gas. Kompor gas kan kalau nggak dihidupkan gasnya nggak panas kan? Nah, jadi contohnya apa? Api. Nah, apa lagi? Di ruangan kita ini kira-kira apa yang bisa menghasilkan panas? Lampu. Nah, itu adalah contoh beberapa dari benda yang menghasilkan kalor atau panas. Oke, nah untuk memastikan yang sudah kita pelajari hari ini, coba perhatikan video yang di depan. Pengertian dari suhu dan kalor. Tapi sebelumnya di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih suhu dan apa sih kalor itu? Iya betul lah teman-teman. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Nah teman-teman, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran atau derajat besaran. Kemudian satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Nah teman-teman, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut ada perbedaan yang teman-teman temukan? Iya betul, pada gambar ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi air lebih banyak dibanding panci B ya teman-teman. Nah, lalu jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu? Iya betul, jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air. Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Nah teman-teman, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah teman-teman, dari pernyataan tersebut jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Nah, sampai di situ pelajaran kita. Ada yang mau kalian tanyakan? Pas, berarti sudah mengerti semua ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Oke, silakan dari kelompok kalor, silakan dulu. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu semakin besar kenaikan suhu, kalor yang diterima pun semakin banyak. Sebaliknya, kenaikan suhu yang kecil akan membuat kalor yang diterima juga sedikit. Oke, bagus ya. Ada yang lain yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan dari kelompok suhu. Tujuannya adalah besar kecilnya kalor yang ada pada benda atau zat menyesuaikan dengan tiga faktor, yakni massa zat, jenis zat atau kalor jenis, dan perubahan suhu. Oke, itu dia. Dari kelompok zat ada yang mau coba
Coba tambahkan. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis benda itu sendiri. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Jadi tadi yang mempengaruhi kalor itu ada 3, yaitu massa, kemudian suhu, satu lagi jenis zat. Suhu dan kalor itu dia berbeda, tidak sama, ya, walaupun dia berhubungan. Nah, siapa yang bisa mengatakan apakah perbedaan antara suhu dengan kalor? Ibu, Ya, silakan Rahman. suhu adalah suatu nilai yang dapat terukur dengan termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir pada suatu benda tersebut ke benda lainnya. Oke, nah itu dia perbedaannya ya. Bahwa suhu itu dia dapat diukur dan diukur dengan alat yang namanya termometer. Sementara kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga itu menjadi bekal untuk ilmu kalian di masa yang akan datang, supaya menjadi orang yang lebih mengerti, orang yang lebih pintar, menjadi orang sukses. Amin. Nah, supaya nanti cita-citanya tercapai. Amin. Dengan melakukan percobaan yang kalian lakukan, berarti kalian ini sudah menjadi ilmuwan muda. Amin. Nah, dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Ya, buat semua kelompoknya sudah bekerja dengan bagus, tidak ada yang sendiri-sendiri mengerjakannya. Nampaknya juga ada yang ketawa-ketawa, berarti melakukan percobaannya dengan senang hati, ya kan? Nah, itulah dia percobaan dan pelajaran kita hari ini. Kita berjumpa pada materi yang berikutnya. Jangan lupa, kan ada tadi soalnya yang sudah Ibu kasih. Ya, silakan nanti dijawab untuk menjadi tugasnya di rumah. Oke? Kita berjumpa minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, kita berjumpa minggu depan dalam keadaan sehat. Sudah? Silakan ditutup bukunya biar kita mulai. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, maka Ibu minta Rahman menutupnya dengan doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Rahman. Ya, sudah selesai. Selamat siang. Siang, Bu.